Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini bisa bersama kembali, ya, semoga dalam kondisi sehat walafiat. Rama, gimana? Sehat, Rama? Halo, suara Ustadz kedengaran? Rama? Rama, kedengaran? Suara Ustadz? Assalamualaikum, Rama. Oke, mungkin masih belum nyambung. Rizky, gimana kedengaran, Rizky? Suara Rizky? Kedengaran. Sehat, Rizky? Ya. Oke, Akila, gimana? Sehat-sehat? Kedengaran suaranya? Kedengaran Akila? ya. Alhamdulillah kedengaran. Gina? Sehat, Gina? Hari ini sehat kondisinya? Alhamdulillah. Ya, kedengaran juga. Maulida? Sehat, Maulida? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oke, baik. Semua sehat, alhamdulillah, dan kita bisa belajar bersama, ya. Rama kedengaran ini, Rama yang belum. Rama kedengaran, Saudara Ustaz? Rama. Dengar. Halo, Rama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah. Baik. Nah, oke, alhamdulillah, Rama. Oke, kita lanjutkan materi hari ini, ya. Bahasa Indonesia. Sebelum itu, seperti biasa, sudah menjadi budaya kita bahwa sebelum melakukan suatu aktivitas, marilah kita awali dengan berdoa kepada Allah, bukan kepada yang lain, ya. Kepada Allah. Semoga kegiatan yang kita lakukan khususnya pada hari ini mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut. Kemarin kita sudah share videonya, ya, sudah sebagian, yaitu tentang teks cerita fantasi. Nah, kalau cerita sudah nggak asing lagi, ya, yang namanya cerita. Yang fantasi. Nah, apa sih yang cerita fantasi itu, atau fantasi itu menurut kalian, menurut kamu semua, apa artinya fantasi? Coba Rizky, apa itu fantasi itu? Menurut kamu apa sih fantasi itu? Cerita yang dibuat. Sebenarnya atau tidak sebenarnya? Sebenarnya. Ada kejadian atau tidak? Fantasi. Ada kejadian nyata apa tidak? Menurut Rizky, kalau fantasi. Kejadian tidak nyata. Tidak nyata. Fantasi tidak nyata, atau khayalan. Nah, khayal itu khayalan, kan? Atau imajinasi, namanya fantasi. Jadi tidak nyata intinya, kan? Nah ini, jadi teks cerita fantasi itu memang tidak nyata. Nah ini sudah membaca. Atau sering juga kadang-kadang cerpen, ya kan, seperti itu, kan? Nah ini dicontohkan ada kisah Putri Duyung, kisah Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso yang terkenal, ada Sangkuriang. Nah, kalau mau lidah, cerita fantasi apa yang pernah dibaca? Atau sekarang kan banyak dianimasikan, yang pernah ditonton lah, bukan di TV atau di HP. Jadi yang pernah ditonton atau yang pernah Oke, mobil terbang fantasi. Tapi sekarang belum ada, tapi memang akan ada, ya, sudah ada. Nah, Rizky, apa yang pernah dibaca atau yang pernah dilihat yang tidak nyata, cerita apa? Nah, pernah nggak nonton apa itu film Malaysia yang pada zaman dahulu itu? Pernah? Pernah Rizky nonton? Upin Ipin? Nonton. Ada nggak Upin Ipin itu? Ada. Masa kecil-kecil gitu, kepalanya botak gitu, kan? Nggak ada. Itu fantasi, hayalan. Nggak ada Upin Ipin. Dari dulu sampai sekarang nggak pernah besar. Di TK terus. Ya kan?
Iya, Pak. Nah, dulu mungkin, nah, kan sudah berapa tahun itu Upin Ipin, kok nggak pernah SD kayak SMP, nggak TK aja dari dulu kan? Nah, karena khayalan. Nah, seperti itu film-film. Jadi yang pernah dilihat, terus mungkin Naruto. Pernah nonton film Naruto? Akila, pernah nonton film Naruto? Pernah ya? Nah, ada nggak Naruto itu? Nggak ada. Sampai ada Minaruto juga. Nggak ada, itu fantasi, khayalan. Tapi kita seneng gitu loh. Karena apa? Sebagai hiburan. Seneng. Nah, gitu loh kan. Tapi nanti ada nilai-nilai yang akan disampaikan itu apa? Nilai persahabatan, nilai tidak kenal putus asa, nilai kejujuran. Nah, kayak Upin Ipin itu, oh gitu ya persahabatannya, saling bantu-bantu. Mungkin ada Upin Ipin, ada Jarjit, ya kan? Ada siapa itu? Iksan, ada Mail. Oh, Mail itu segini, seneng jualan, dapat uang carinya kan. Ada Meme dan lain. Oh, berarti saling menghargai ya. Dari berbagai macam suku bangsa itu nggak boleh saling menghina, saling menghormati, ada Susanti dan lain-lain. Naruto juga begitu, ada temannya, ada yang jahat, nggak usah ditiru. Nah, kalau dulu zaman besar di waktu ada Dragon Ball juga film dulu, macam-macam, itu fantasi semua. Nah, ya seperti itu. Kalau sekarang, kalau zaman di Indonesia ada Roro Jonggrang itu, ada orang buat candi satu malam bisa buat candi sebanyak 1000. Ada apa itu yang di Jawa Barat itu, yang Gunung Tangkuban Perahu itu namanya siapa itu, cerita Sangkuriang. Mirari Dul. Ya itu masa ada. Ya. Nah, anak sekarang ini generasi kalian Nyi Roro Kidul. Nah, nggak ada tuh Nyi Roro Kidul. Nah, kan fantasi. Kalau ada nggak seperti itu, dihayal-hayalkan sudah. Nah, seperti itulah. Gatot Kaca juga ada. Itu. Jadi itu ya. Jadi kita kan, tapi kadang-kadang kita seneng gitu loh, fantasi kan. Nah, itu jadi seperti itu. Nah, oke, kita lihat sih apa sih cerita fantasi itu dari contoh-contoh tadi, dan kita sudah pernah juga membaca juga, menonton juga pernah. Bahkan pernah dulu ada di Jepang itu film kartun Titan. Mungkin nggak tahu, pernah nonton film yang manusia besar itu kan, makan orang. Nah, itu nggak ada. Nggak ada manusia sebesar itu. Kada mungkin ada mah. Lah, kada ada itulah. Tapi ada Pak, kalau kisah Nabi itu kan besar-besar juga Pak. Kalau Nabi sih bukan fantasi, itu berarti fakta Nabi kan. Iya. Tapi kan orangnya besar-besar juga. Yang lain juga besar, kan bukan besar sendiri, yang lain kecil kan? Iya. Kan seukuran semua. Nah, Titan itu besar sendiri, yang lain kecil, makanya dimakan. Nah, itu cerita fantasi. Iya. Situ, yang kalau Pokemon besar-besar semua sama, nggak mungkin makan. Cerita Pokemon tuh. Nah, itu malah ada kan, ada masa kecil-kecil gitu, cari Pokemon kadang-kadang di jalan-jalan dulu. Sekarang sedang ada baru lagi, itu fantasi. Contoh-contohnya udah banyak ya. Oke, sekarang kita lihat. Jadi kemarin juga udah dibuat rangkumannya juga kemarin, udah share videonya. Jadi karena teks cerita berupa teks, itu kan berupa tulisan ya kan, karena namanya teks itu pasti tulisan. Nah, jadi berupa tertulis yang berbentuk karangan atau yang menuturkan, menggambarkan, atau membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman, kejadian berupa angan-angan. Nah, angan-angan ya, khayalan, imajinasi atau rekaan belakang. Yang tidak ada, yang tidak nyata. Nah, yang tidak nyata ini disebut fiksi. Nah, inilah cerita. Contoh misalnya Maulida membuat suatu cerita. Ustadz, ulun buat cerita lah. Coba silakan. Pada suatu hari ketika saya datang ke sekolah SMP ITI Ani, ketika saya berjalan di belakang sekolah, aku lihat sebuah bayangan yang sangat besar, hitam kelam. Nah, mungkin cerita horor fantasinya kan, mungkin kan nggak ada itu, hanya khayalan aja. Nah, bayangan itu seolah-olah mengajakku,
menarik-narik aku akan diajak. Aku menjerit, aku tidak mau. Teman-temanku tidak tahu apa yang saya lihat itu kan. Nah, itu contohnya seperti itu. Khayal itu, nggak mungkin sungguhan. Nah, tapi kadang-kadang orang yang menuliskan itu pinter, seolah-olah kita ikut sungguhan. Pernah membaca cerita sedih? Akila, pernah nggak membaca cerita sedih? Cerita yang menggambarkan kesedihan. Akila, pernah? Nah, Gina, pernah membaca cerita yang sedih? Terstop sahabat. Nah, kadang-kadang kita kan menangis juga. Karena sedihnya ikut kita menangis. Atau kalau dalam film-film India lah. Penonton film India, Rama pernah nonton film India? Rama pernah? Ada, tapi mama saya iya. Ada. Nah, kadang-kadang kita itu ikut menangis. Padahal nggak ada itu. Nah, tapi itulah hebatnya orang membuat itu, kita bisa masuk ke dalam. Kadang-kadang tertawa, kita bersorak gembira juga kalau tokohnya itu misalnya kan sukses, kita ikut gembira gitu loh. Nah, itulah cerita fantasi. Kita terbawa, terbuai kadang-kadang kan. Nah, seperti itu. Itu pengertiannya ya. Cerita fantasi yang pertama memang gagasan atau ide berupa khayal, tidak ada, tidak nyata. Nah, khayal tidak nyata yang disebut fiksi. Itu pengertian. Silakan. Fantasi sama isekai beda atau sama? Gimana? Gina? Fantasi Coba sama sekali lagi agak pelan. beda atau sama? Fantasi dengan Sama isekai. Sama atau beda? Apa? dengan Isekai. fantasi dengan apa? Isekai. Fisika? Isekai. Apa itu fisika itu? Itu. Coba Ustaz kasih tahu lah. Coba. Isekai Ustaz. Itu tentang apa itu? Enggak apa-apa, silakan Ustaz biar tambah juga pengalaman. Namanya anak-anak milenial kan seleranya kan cerita bagus-bagus sekarang. Oke, awak contohnya gimana sih? Contohnya atau itu berupa film atau berupa apa itu? Silakan Gina. Film itu, film kartun. Gimana ya? Isekai seperti iya, film kalau kartun. itu Rizky tahu. Nah, Dari kalau film kartun, kira-kira ada sungguhan apa tidak sih film kartun itu? Ada sungguhan enggak? Itu aja kita lihat. Ada enggak kira-kira seperti itu? Kalau ada berarti fakta, kalau tidak ada. Berarti kalau tidak ada berarti fiksi. Sama, itu khayalan. Ya itu termasuk contohnya gitu loh. Contoh itu cerita fantasi itu begitu. Nah, itu salah satu contohnya. Makanya yang bisa tahu kan ada Naruto, ada dulu namanya dengan kekuatan bulan apa itu? Apa itu namanya itu kan? Ada Subaru, ada Kapten Tsubasa juga. Nah, itu enggak ada. Dulu, nah sekarang yang baru-baru, kadang misalkan kan nggak ngikuti ya. Nah, sekarang nggak ngikuti, sekarang kan baru-baru ini kan. Apalagi game-game sekarang kan nah, malah nggak ngikuti itu. Anak-anak sekarang yang lebih tahu karena dunianya sekarang seperti itu. Kalau dunia itu kan udah di dalam. Tapi itu contoh-contoh fantasi. Jarang sekarang anak yang sekarang misalnya baca Sankurian, baca Roro Jonggrang itu jarang gitu loh kan. Karena apa? Jepang rata-rata kan. Nah, rata-rata ceritanya cerita Jepang kayak Conan, detektif Conan ya tulisannya kan? Pernah melihat filmnya? Oh ya, pernah. Detektif Conan. Nah, Conan, itu fantasi. Nah, detektif Conan. Bahkan tadi Attack of Titan tadi itu dari Jepang, banyak yang dari Jepang. Banyak yang dari Jepang. Bahkan anak sekarang senangnya makan mie apa yang mie apa itu bukan mie goreng, mie apa namanya? Yang Naruto itu mie ramen. Nah, mie ramen. Pernah tahu mie ramen? Tahu mie ramen? Mie ramen tahu? Tahunya cuma kan dari Naruto kan mie ramen. Ramen, Tat, bukan uramen. Oh, Ultraman. Ultraman Kalau tahu. Ultraman pilih mie. Makan mie. Mie Naruto itu mie ramen.
Nah itu dari cerita itu. Anon, Ah, yang anak-anak sekarang begitu. Orochimaru, Kadang-kadang dari cerita anak fantasi yang itu, pintar. ah, ninja Orochimaru itu terus ninja Sasuke itu kan ada juga. Atau dulu ada Doraemon. Itu fantasi semua. Oke, jelas ya? Jadi itulah cerita fantasi. Ya, Untuk ya, nonton semuanya. Naruto Oke, ya. baik. Oke, jadi itu fantasi. Jadi sudah jelas ya. Kalau tidak ada, di dunia nyata tidak ada, khayal itu fantasi. Udah gitu aja caranya. Nggak usah repot-repot dicek. Ada nggak? Nggak ada, sudah khayal. Kok bisa beban? Nah, supaya tahu ciri-cirinya, ciri-cirinya fantasi, ada keajaiban. Ajaib, ada keanehan, ada kemisteriusan. Nah, misterius itu. Ada misterinya. Nah, ini. Wah, misterius. Aneh, kok bisa terbang, bisa lompat sejauh itu kan, bisa tiba-tiba di tempat yang lain. Ajaib, tongkatnya bisa menghidupkan orang, bisa seperti itu. Orang dipukul dikit bisa terpelanting. Nah, kalau yang silat kan ya keajaiban. Nah, pernah nonton filmnya Harry Potter? Tahu nggak Harry Potter? Rama, pernah? Pernah dengar Harry Potter? Harry Potter tuh saya pernah nonton. Harry Potter. Pas magic kayak itu. Magic ya Harry Potter lah itu. Ini tuh kan jelas hewan-hewannya, masa ada kayak itu hewan. Nah, itu. Gambar bisa bergerak lah. Nah, itulah Harry Potter ya contohnya. Jadi keajaiban, keanehan, misteri itu cirinya. Nah, seperti itu. Jadi ciri yang pertama itu ajaib, aneh, misterius. Sudah misteri kan. Kalau yang bisa contohkan tadi, misalnya di belakang sekolah kok ada tiba-tiba bayangan besar hitam, misterius itu nggak ada. Nah, kalau dulu pernah nggak di sekolah kita itu yang sekarang di taman fantasi juga ada, mungkin ada. Fantasi ada. Ada Doraemon tuh, nggak ada boneka kok bisa ngomong. Mana ada boneka bisa ngomong? Ya. Oke ya, cirinya seperti itu. Yang pertama. Nah yang kedua cirinya setelah itu, jadi ide ceritanya terbuka terhadap khayal. Terserah namanya menghayal, boleh-boleh saja. Misalnya begini, Akila ini menghayal, tiba-tiba ketika saya sedang belajar bahasa Indonesia dengan Ustadz Ilham, saya berada di suatu tempat di mana ada hidangan yang sangat enak sekali di meja saya diajak ke sana. Boleh, namanya khayalan kok, nggak apa-apa. Nah, saya nggak tahu, padahal saya sedang belajar saat itu. Tiba-tiba di depan saya ada hidangan yang sangat banyak, makanan yang sangat saya sukai di tempat yang sangat indah di sana. Nah, ketika saya makan 2-3 suap, saya tiba-tiba kembali lagi saya sedang belajar dengan Ustadz Ilham. Gimana kayak gitu? Khayalan, boleh-boleh saja, terbuka kan? Makanya ide ceritanya terbuka, nggak dibatasi dengan realitas kehidupan. Misalnya, khayal itu ya memang khayal. Kamu imajinasi, memang imajinasi. Nggak nyata itu, nggak logis, memang nggak logis, nggak nyata memang. Namanya cerita fantasi, boleh-boleh saja. Nah, kadang-kadang yang penting kita senang kan gitu, bisa hiburan. Bahkan sekarang bisa menjadi bisnis. Kayak di kelas yang lain juga bisa sampaikan, ingat dengan menghayal itu bisa menjadi bisnis loh. Harry Potter itu berapa biaya filmnya? Orang berani bayar nonton, berani beli bukunya. Padahal khayalan. Metronom dari tongkatnya keluar cahaya. Nah, kayak bisa berubah jadi inilah. Itulah seperti kalau yang nonton Harry Potter itu kan. Banyak cerita-cerita fantasi seperti di Indonesia juga banyak ya. Buku cerita juga banyak seperti itu yang seperti disampaikan tadi. Di Jepang apalagi sekarang sedang ngetren sekali. Novel-novel Jepang, komik-komik Jepang, bahkan film-film Jepang. Sekarang mungkin sedang gandrung Korea. Nah, mungkin Korea drama yang sekarang sedang ngetren kan. Drama itu nggak ada. Walaupun kayak kehidupan nyata, tapi nggak seperti itu fantasi. Oke ya, jadi ide ceritanya tadi yang pertama ada keajaiban, misterius, ya aneh.
juga. Yang kedua, ide cerita yang terbuka. Nah, jadi nggak dibatasi dengan kehidupan nyata. Ini yang pertama tadi, keajaiban aneh, misterius. Yang kedua, ide ceritanya terbuka. Oke, yang kedua ya. Yang ketiga, cirinya menggunakan berbagai latar, lintas ruang dan waktu. Seperti yang saya sampaikan Akila tadi, sedang belajar di sini, tiba-tiba di suatu tempat, makan makanan yang enak. Nah, waktunya bisa masa lalu, masa depan, dan lain-lain. Contoh misalnya Gina sekarang sedang di sini, ternyata dibawa ke masa lalu. Nah, ketemu misalnya, saya ketemu Ustadz, saya masuk ke sana, ketemu melihat siapa Pangeran Antasari berjuang melawan penjajah. Ah, mana mungkin? Nah, memang khayal loh namanya cerita fantasi, boleh-boleh saja. Seperti itu. Bisa masuk masa lalu atau masa depan. Contoh misalnya tadi, ini Ustadz, tiba-tiba saya mengendarai mobil ketika sedang belajar ini saatnya. Saya kok di dalam mobil, terbang mobilnya Ustadz. Terbang mobilnya, wah, ternyata kan di sana bisa melintasi samudra, bisa nyebrang samudra lautan, laut Jawa bisa. Nah, itu khayalan. Boleh, enggak apa-apa. Memang begitu cirinya. Nah, jadi melintasi ruang dan waktu menggunakan berbagai latar ya. Ciri yang ketiga. Jadi kemarin sudah dilihat, kita perjelas lagi. Ciri yang keempat. Nah, ini tokohnya atau kalau orang Jawa itu lakonnya unik, memiliki kesaktian. Nah, Naruto itu dengan ekor 9-nya itu, oh jagoan, nggak terkalahkan. Ada temannya yang lain. Kadang punya tongkatnya Harry Potter itu. Nah, seperti itu. Kyuubi Ya, ekor 9. apa kesaktiannya? Nah, seperti itu. Jadi punya keunikan. Oke. Kyuubi. Jadi Tubuhnya Sasuke punya Sharingan. Ya. Nah, jadi unik ya. Ingat tokohnya unik itu memiliki kesaktian unik ya. Nah, bisa ke masa lalu, masa depan seperti yang saya sampaikan tadi. Bisa mengendarai mobil terbang. Kadang-kadang bisa menciptakan, bisa muncul mobil sendiri, muncul makanan sendiri, muncul rumah sendiri. Ya, itu kemana saja. Mungkin masuk dari masa lalu ke masa depan. Nah, tinggal ting sana. Bisa. Padahal kan nggak mungkin. Tapi ini bisa. Nah, itu ya. Tokohnya unik, memiliki kesaktian. Nah, itu ciri yang keempat ya. Jadi aneh, misterius. Yang pertama kan ceritanya terbuka. Ya kan? Bisa lintas ruang, waktu masa lalu, masa depan, tokohnya punya kesaktian. Ini ciri-cirinya. Nah, kalau itu nggak mungkin ada Ustaz. Ya memang nggak ada. Jadi memang nggak ada itulah. Yang namanya fantasi tidak ada. Nah, tapi kadang-kadang dari fantasi itu bisa menjadi nyata. Contoh mobil terbang itu aneh apa tidak? Coba Reski, ada mobil pada terbang. tahun ke depannya. Nah, aneh kan? Kayak Maulida tadi, nggak mungkin. Tapi sekarang sedang dikembangkan. Sekarang mobil terbang. Sepeda motor terbang juga ada. Ditunggu di masa depan. Nah, bahkan filmnya. Nah, di masa depan. Nah, itu bisa kayak film Iron Man namanya, film manusia itu bisa terbang. Dulu Superman, nanti dengan alat. Tapi dengan alat, bukan dengan kesaktian. Nah, ini bedanya. Untuk kedepannya adalah menggunakan teknologi. Jadi mobil bukan kesaktian ya, dengan teknologi mobil terbang bisa sampai pesawat terbang aja ada sekarang sudah. Nah itu jadi ibarat teknologi itu ibaratnya kan kesaktian yang tertunda gitu loh. Kadang-kadang ada yang begitu. Jadi sekarang sakti tapi di masa depan dengan teknologi bisa. Nah sekarang ini kita kok bisa ngomong? Ayo lewat apa sekarang? Dulu nggak bisa, dulu kan sihir ini kan. Masa yang jauh di sana, Ustadz Liam kok bisa ketemu, wajahnya kelihatan. Loh. Contoh Maulida ini pakai jilbab, nggak mungkin di sananya kok tidak, pasti pakainya seperti itu. Nah, oh enggak Ustadz,
Ulun sekarang sedang di kamar mandi. Ya nggak mungkin lah, sudah kelihatan di sini kan. Pakai bukunya Nah, mungkin. ya itu. Nah, sekarang contoh misalnya mau dia tersenyum, oh enggak usah saya menangis, masa begitu kan nggak mungkin. Nah, di sini menunjukkan karena ada teknologi. Kalau dulu mungkin dengan sihir, dengan magic ya kan. Sekarang dengan teknologi. Nah, itulah seperti itu. Inilah ciri-ciri fantasi kadang-kadang bisa di masa depan itu menjadi nyata. Mungkin nanti hologram yang muncul, bukan kayak gini, tapi langsung berbentuk orang gitu loh kan. Tahu hologram kan kalau nonton film itu orang sungguhan tapi 3 dimensi. Nah, oke. Jadi itu ya ciri yang keempatnya, pokoknya unik. Nah, terus ceritanya bersifat fiksi, tidak nyata. Nah, nggak mungkin cerita fantasi kok nyata, itu nggak mungkin. Walaupun bisa sampaikan, bisa saja yang pada hari ini itu fiksi, kadang di masa depan itu bisa menjadi nyata. Karena dari khayalan bisa menjadi kenyataan. Ada yang begitu. Makanya ada fiksi ilmiah, ada seperti dalam film-film. Nah, tapi yang jelas kalau cerita fiksi pasti tidak nyata. Yang kelima, bersifat fiksi berarti tidak nyata. Nah, itu sudah. Kayak tadi itu kan, khayal. Nah, yang keenam, bahasa yang digunakan biasanya penggunaan sinonim, sinonim persamaan kata dengan emosinya yang sangat kuat karena mengendalikan emosi, khayalan. Nah, khayalan seperti itu. Terus menggunakan ekspresinya bagaimana orang, misalnya dengan kekuatan si tangannya digerakkan gini, tiba-tiba muncul cahaya dari tangannya bisa menciptakan sesuatu. Nah, kadang-kadang matanya melihat muncul cahaya mata itu bisa membakar. Nah, itu khayalan. Nah, atau dia menggunakan tangisan, tetesan air matanya bisa menjadi bunga. Oh, seperti itu. Nah, atau tangisannya siapa itu? Yang ninja siapa? Yang kartunya Jepang itu, kalau adiknya nangis itu bisa kayak pecah-pecah semua, saking kerasnya kan. Tapi ternyata dengan suara yang keras bisa juga membuat benda-benda itu rusak atau menggetarkan barang-barang di sekitarnya. Kekuatan suara. Oke, jadi itu ya ciri-cirinya ada 6. Jadi tadi pengertiannya sudah, teks cerita fantasi itu berupa khayalan, imajinasi, cirinya keajaiban, keanehan misterius, ide ceritanya terbuka, boleh apa saja, khayalan. Yang ketiga, bisa lintas waktu, lintas ruang, tempat, ya latar belakangnya. Yang keempat, tokohnya memiliki kesaktian unik, terus bersifat fiksi, tidak nyata, dan bahasanya banyak menggunakan emosinya sangat kuat. Ini. Oke, dari pengertian dan ciri-ciri, siapa yang ingin bertanya? Ayo, Maulida, siapa yang tanyakan? Rizky, Akila, Gina, Rama, silakan kalau ada yang ditanyakan. Dari pengertian tadi tentang cerita fiksi. Bahwa cerita fiksi apa? Cerita fantasi. Tadi contoh-contohnya sudah banyak disebutkan. Jelas, Rama? Ada yang tanyakan? Halo, Rama? Gina? Ada yang tanyakan? Silakan, Akila? Ada? Silakan kalau yang tanyakan. Rizky? Ada? Maulida? Ya, oke, baik. Kalau nggak ada yang tanyakan, kita lanjutkan ya. Bagian yang ketiga. Nah, sekarang jenis-jenisnya. Nah, apa itu jenis-jenis teks cerita fantasi? Nah, teks cerita fantasi jenisnya yang pertama yaitu fantasi total dan irisan. Nah, apa itu fantasi total?
bahwa semuanya itu tidak terjadi di dunia nyata. Total ibarat 100% tidak ada di dunia nyata. Nah, itu total, benar-benar total kan? Memang benar-benar khayalan. Nah, itu. Jadi 100% tidak ada di dunia nyata. Itu yang fantasi. Izin kuasa. Sedangkan yang irisan, nah yang irisan ada ya menggunakan sebagian dalam kehidupan nyata, mungkin nama tempat, ya kan, terus nama-nama dalam kehidupan nyata, ya kan, terus pernah terjadi juga, tapi ditambah-tambahi, dibumbui lagi bahwa itu menjadi khayalan. Itu ada irisan. Jadi ada sebagian, loh itu ada kok tempatnya, kayak Harry Potter itu di mana kejadiannya, di Inggris kan? Ada kok. Nah, di Inggris itu ada. Nah, seperti itu misalnya kan. Jadi tidak kalau film Narnia, pernah nonton film Narnia? Maulida? Nah, Rizky pernah? Enggak. Itu masuk ke dunia nyata, dari anak kecil itu masuk ke almari, langsung ke dunia di belakangnya tiba-tiba masuk dunia sangat luas gitu kan. Nah, itu Narnia, film khayalan, film anak-anak yang Aslan itu kan bagaimana mereka masuk ke dunia nyata. Enggak apa? Dunia khayalan, tidak ada di dunia nyata begitu. Nah, itu total. Tapi ada juga yang irisan, kadang-kadang tempatnya ada di dunia nyata. Itu. Ya, bedanya ya, total dengan irisan. Kalau total itu 100% khayalan nggak ada di dunia nyata. Kalau irisan ada sebagian-sebagiannya yang di dunia nyata, termasuk nama tempat atau peristiwa yang pernah terjadi seperti itu. Oke, itu jenis yang pertama. Itu total dan irisan. Nah, yang kedua, ada yang fantasinya sejaman dan lintas waktu. Jadi sejaman itu ceritanya pada masa yang depan, masa depan saja. Kalau masa sekarang saja. Tapi kalau masa lalu, ya masa lalu saja. Seperti itu. Satu zaman. Nah, kalau cerita Naruto, itu kira-kira di zaman sekarang, masa depan, atau masa lalu? Saat itu dari masa lalu, dari segi pakaiannya, dari segi senjata yang digunakan, kan masa lalu itu kan. Nah, kalau Doraemon, Doraemon dari masa depan, ya kan? Doraemon dari masa depan datang ke masa sekarang. Siapa itu yang dibantu itu? Yang sering dibantu Doraemon siapa? Ada yang dibantu Doraemon terus itu yang sering dengan Giant, berlawanan dengan Giant itu siapa? Nah, itu zaman sekarang, tapi Doraemon dari masa depan. Nah, itu contohnya. Tapi sejaman berarti masa sekarang toh. Ada yang lintas waktu. Nah, lintas waktu itu bisa ada waktu masa depan ke sekarang, atau sekarang ke masa lalu, atau sekarang ke masa depan, campuran. Kayak tadi kan, ini dari sisi waktunya. Jadi ada murni di zaman sekarang saja, atau di zaman masa depan, atau di zaman masa lalu. Ada juga gabungan lintas waktu, bisa masa depan, bisa masa lalu, bisa masa sekarang. Namanya orang menghayal itu kan tidak dibatasi waktu juga. Oke, seperti itu ya. Ini ciri yang kedua. Yang pertama tadi, cirinya total dan irisan, itu benar-benar tidak ada di dunia nyata. Yang irisan ada sebagian di dunia nyata. Kalau ini dari sisi waktunya, yang sejaman dan yang lintas waktu. Ini jenisnya ada dua, ya. Jadi cirinya jenisnya dua, fantasi total irisan, dan dari sisi waktu sejaman atau lintas waktu. Oke. Nah, yang keempat, nah sekarang struktur teksnya. Ini yang keempat. Nah, ini yang akan nanti kita praktekkan, nanti kita supaya kita tahu bagaimana sih struktur teks cerita fantasi. Nah, yang pertama adalah orientasi. Jadi pembukaan dulu, pengenalan tentang tema, penokohan, dan sedikit alur cerita kepada para pembaca. Jadi itu pembukaan dulu. Misalnya
pada suatu ketika di sore hari di jalan di daerah apa Wijaya Kusuma. Itu ada nggak tempat namanya Wijaya Kusuma? Jalan Wijaya Kusuma? Ada. Sekolah kita itu jalan Wijaya Kusuma, berarti ada irisan ya kan? Ada irisan tempat. Nah, ketika sore hari awan gelap mendung hitam dan terdengarlah kilat menyambar-nyambar. Ketika itu aku sedang berjalan dengan temanku untuk tugas bersama dari pelajaran bahasa yang disampaikan oleh Ustaz Ilham. Ada orangnya. Ketika petir menyambar, aku lihat pohon di depan sekolah tumbang. Tiba-tiba di bawah pohon itu muncullah suatu cahaya yang cemerlang dan membentuk manusia. Aku diajak bicara. Aku akan diajak ke suatu tempat yang sangat indah. Aku dan temanku tidak menyadari, tiba-tiba ketika waktu itu aku sedang berdiri di dalam sekolah, ada suatu tempat yang sangat indah, di mana bunga-bunganya tumbuh dengan bagus, cahaya kemilauan, mendung yang hitam sebelumnya tidak kelihatan sama sekali. Yaitu pembukaan dulu. Nah, jadi temanya apa? Oh, tentang keanehan ya di depan sekolah. Tokohnya siapa? Dua orang teman ini. Nah, nanti disebutkan siapa namanya kan. Alur ceritanya gimana? Alur ceritanya tentang keanehan tiba-tiba dari pohon yang disambar petir itu muncul cahaya berupa manusia. Tuh ya, jadi studi yang pertama orientasi pemberitaan. Konflik. Nah, konflik ini terjadi permasalahan. Nah, misalnya contoh temannya tadi permasalahan. Ketika diajak temanku tidak mau kembali, ini di tempat itu karena begitu indah. Begitu nikmat, begitu menyenangkan. Tapi saya menyadari bahwa ini bukan tempat kita. Tapi nggak apa-apa, nggak apa kita kembali lagi. Di sini lebih enak, apa yang kita perlukan ada semua. Nah ini konflik kan? Nah, terjadi konflik seperti itu. Ini contohnya begitu. Gitu. Padahal ya nggak ada, ya memang nggak ada. Nah ini konflik yang kedua ya, terjadi permasalahan dimulai dari awal hingga nanti sampai menuju puncak masalah. Jadi orientasi sudah tadi pembukaannya, yang kedua adalah konflik. Nah, yang ketiga, resolusi ini untuk resolusi atau solusi ini untuk mencari penyelesaian. Setelah ada konflik, bagaimana solusinya? Nah, bagaimana? Apakah tetap akan di sana setelah ramai tadi kan? Enggak, di sini lebih enak. Coba kamu perhatikan. Tanam tanamannya indah. Apa yang kita minta ada ini, makanan sudah tersedia. Rumah kayak istana bisa untuk kita berdua. Misalnya anggap aja yang satu namanya Akila, yang satu namanya Ida, misalnya begitu dua sahabat ini kan. Akila, udah, Ida, kita nggak dari sini. Kita bukan makhluk yang berasal dari sini. Kita kan berada di sedang sekolah. Kita harus menuntut ilmu, sedang belajar. Kalau di sini gimana kita? Tapi kita udah apa lagi? Si Ida menjawabkan, di sini lebih enak, apa yang kita perlukan ada. Kita harus sini sampai mencari atau gimana. Sekarang kalau gitu coba kita lihat dulu, nanti kalau sudah puas gimana, kalau sampai waktu nanti beberapa kita sempat waktu kita kembali lagi, gimana caranya kita kembali. Kalau seperti orang tua kita bagaimana, kita punya orang tua, kita punya saudara, kalau dicari kita gimana. Nah, itu mencari solusi sampai dibuat kesepakatan. Akhirnya bagaimana? Oh, kalau gitu, oke, ayo kita kembali saja. Bagaimanapun ini bukan tempat kita, bukan dunia kita. Kita punya keluarga, punya orang tua, nanti akan sedih, akan mencari. Nah, bagaimana kita sebagai anak membuat orang tua kita sedih? Nah, itu mencari solusi. Nah, sampai solusinya, oke, bagaimana kita coba kita hubungi yang tadi itu kita dikembalikan ke tempat kita, yaitu di depan sekolah. Nah, sampai mencari kesepakatan. Kalau sudah itu sampai penutupnya ternyata dikembalikan lagi. Mungkin bisa happy ending, bisa gembira, bisa atau juga bisa sedih, tergantung yang pembuat cerita. Misalnya ternyata happy ending,
Oh ternyata kita dikasih hadiah. Apa? Dikasih hadiah misalnya HP yang paling bagus sekarang. HP apa itu? Rizky, HP apa yang bagus? Misalnya merek tertentu, nggak usah kita sebut merek aja lah. Ternyata dikasih, oh padahal kita ingin punya HP yang bagus ini, atau punya laptop kan, dikasih hadiah, berarti happy ending gitu kan. Nah, atau nanti yang sedih misalnya kan. Nah, itu tergantung pengarang. Ini adalah strukturnya ya. Jadi ada 4 strukturnya: orientasi, pembukaan, terus ada konflik, ya, terus ada solusi atau resolusi, dan ada penutup atau koda. Inilah teks cerita fantasi. Jadi pengertian tadi, teks cerita fantasi, teks cerita yang tidak ada di dunia nyata berupa khayalan atau imajinasi. Ciri-cirinya yaitu berupa satu, ada keajaiban, ada misterius, ada keanehan. Nah, ciri yang kedua, terus apa ini, ide ceritanya terbuka, nggak ada pembatasan, boleh namanya menghayal. Terus yang ketiga, tokohnya punya kesaktian. Yang keempat, ada fiksinya, bahasa menggunakan emosi yang kuat, ya kan? Seperti itu. Jenisnya ada 2, ada yang 100% total, ada yang irisan. Total itu tidak ada di dunia nyata. Yang irisan sebagian ada. Nah, jenis yang kedua adalah masalah waktu. Ada yang sezaman. Apa zaman sekarang saja, masa lalu saja, atau masa depan. Ada juga yang lintas zaman. Ada zaman sekarang masuk ke masa lalu atau masa depan. Nah, seperti itu jenisnya. Nah, yang ketiga strukturnya yaitu masalah pembukaan nih. Jadi tadi di awal pembukaan atau orientasi, terus ada konfliknya, ada permasalahan-permasalahan, terus ada solusi, mencari penyelesaian, dan ada penutup. Ini 4 dulu lah yang kita bahas hari ini, mulai dari pengertian ya, terus ada ciri, ada jenis, dan ada struktur. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Sekarang, kalau nggak ada, sekarang Ustadz yang tanya. Coba mulai dari Ida. Ida, mau Ida ya. Ida, misalnya kamu akan membuat cerita fantasi. Misalnya ini kan, kira-kira fantasi yang bagaimana yang ingin kamu tulis? Atau yang ingin kamu ceritakan kepada orang lain? Tentang apa sih fantasimu? Coba kita menghayal, nggak apa-apa lah. Memang temanya menghayal. Coba tentang apa dah? Tadi mobil terbang sudah, jadi kan. Coba yang lain. Tentang apa khayalanmu? Motor terbang. Motor Tadi sudah, terbang. tadi kan yang lain selain motor terbang ya kan. Nah, siapa tadi? Rizky ya, motor terbang. Oke. Sepeda teleport. Sepedanya teleport. Sepeda? Teleskop. Teleport. Oh, teleport sepedanya. Teleport jadi bisa pindah dari tempat ke tempat yang lain. Enggak apa-apa, khayalan boleh. Itu ide. Ya. Jadi punya sepeda yang bisa dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan mungkin bisa dari waktu lalu masa depan juga. Enggak apa-apa. HP hologram. Betul. Tapi masa, nah itu seperti itu. Ida ya, ingin menghayal tentang sepeda telepon. Nah, Rizky tadi apa Rizky? Silakan, hayalannya apa? Rizky? Tadi. Apa? Kalau ingin menghayal tentang apa tadi? Hologram. Apa? Hologram. Hologram. Jadi kalau mau ngomong bukan hanya gambar ini kan hanya 2 dimensi kan, tapi kelihatan wujud orangnya, tapi dipegang kan nggak bisa. Nah, jadi di depan kita wujud ada hologram.
itu. Oke, khayal menceritakan tentang hologram dari jarak jauh itu bisa kelihatan. Gitu. Oke lah, apa yang dikhayalkan? Kalau ingin bercerita fantasi, apa imajinasinya? Nah, silakan keluarkan imajinasinya. Banyak malah. Satu aja, salah satu aja, nggak usah banyak. Nah, apa?